Di Madinah, selain Masjid Nabawi, masjid lainnya yang juga memiliki sejarah penting dalam penyebaran agama Islam adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Namun, ada satu masjid penting lainnya yang kerap terlupakan. Padahal, masjid ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam penegakan syiar Islam, yaitu Masjid Jumat. Masjid ini disebut dengan nama demikian karena disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melaksanakan sholat Jumat saat memasuki kota Madinah. Sebagaimana diketahui, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sempat membangun masjid. Dan, masjid pertama yang dibangun itu adalah Masjid Quba, yang terletak di Kampung Quba, berjarak sekitar 4 km di sebelah selatan Masjid Nabawi. Setelah mendirikan Masjid Quba, Rasul bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib, yakni Madinah sekarang. Di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dengan para pengikutnya singgah di Quba, hingga 4 hari. Pada pagi harinya, di hari Jumat, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju Madinah, lalu berhenti di sebuah wilayah Wadi Ranuna, untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan waktunya sudah menjelang sholat zuhur. Karena itu, bersama para sahabat dan kaum muslimin yang ada pada saat itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk mendirikan sholat Jumat. Sebagai peringatan atas pelaksanaan sholat Jumat itu, didirikanlah sebuah masjid di lokasi tersebut. Dan masjid itu diberi nama Masjid Al-Jum'ah. Masjid yang terletak di Madinah ini pertama kalinya dibangun dengan beberapa batu, dan mengalami kehancuran beberapa kali. Yang akhirnya direnovasi oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pelaksana renovasi yang kedua pada masa kekhalifahan Abbasiyah di tahun 155-159 Hijriah. Setelah itu, di abad ke-9 Hijriah, Masjid Al-Jum'ah ini kembali direnovasi oleh Syamsuddin Kawan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Bayazid. Selanjutnya kembali direnovasi oleh Sayyid Hasan Asy-Syarbatli di pertengahan abad yang ke-14 Hijriah. Sebelum dilakukannya renovasi, Masjid Jum'ah terakhir kalinya, mempunyai panjang 8 meter, tinggi 5,5 meter, lebar 4,5 meter, dan satu kubah terbuat dari bata merah. Dan di area timur terdapat halaman, dengan lebar 6 meter dan panjang 8 meter. Setelah itu Masjid Jum'ah kembali direnovasi di tahun 1409 Hijriah oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Dan di tahun 1412 Hijriah, Masjid Jum'ah dibuka untuk umum. Dan setelah renovasi itu akhirnya, masjid ini terdiri dari berbagai fasilitas pendukung, seperti perpustakaan, asrama untuk imam serta muadzin, madrasah untuk menghafal Al-Quran, tempat wudhu, musyalah untuk wanita, dan toilet. Selain itu, kapasitas penampung masjid juga semakin luas dan besar. Tadinya masjid hanya dapat menampung lebih dari 70 jamaah, namun setelah dilakukannya renovasi, Masjid Jum'ah dapat menampung hingga 650 jamaah. Masjid Al-Jum'ah Madinah, hingga saat ini mempunyai menara tinggi yang sangat indah dan megah, sementara kubah berada tepat di atas area sholat di bagian tengah, dengan ditambahkan 4 kubah kecil yang sangat indah. Keindahan masjid inilah yang dapat memikat para jamaah haji atau umrah untuk melakukan sholat di Masjid Al-Jum'ah.